Timnas Malaysia dirujak fans sendiri, mimpi buruk di GBK dan revolusi yang gagal total. Balik-balik dirujak fans sendiri. Publik Malay lebih suka nonton Indo. Betul ke ni guys? Aku memang tak nafikan, sebagai orang Malaysia aku pun memang mengakui yang sepak bola Indonesia adalah antara sepak bola yang paling berjaya di Asia Tenggara. Okey, buat masa sekarang ini. Memang aku akuilah. Okey, aku cakap ni bukan adalah fakta. Okey, ini adalah fakta. Sepak bola Indonesia memang daripada peringkat umur, daripada junior hingga ke senior, banyak pencapaian-pencapaian mereka dalam beberapa tahun ini. Banyak pencapaian mereka yang membanggakan. Okey, hasil daripada perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh PSSI, Erick Thohir, pengambilan pemain-pemain warisan, dan hasilnya sangat-sangat positif. Okey, jadi sekarang ni banyak persatuan sepak bola negara lain macam Malaysia, Vietnam juga pun sekarang ni sedang mencari pemain-pemain warisan mereka. Malaysia okeylah, alhamdulillah Malaysia telah pun menjadikan pemain warisan sebagai target utama juga untuk meningkatkan level sepak bola Malaysia ni. Okey, Malaysia juga sedang menuju ke arah itu. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Kita sudah nampak hasilnya apabila berjaya mengalahkan Vietnam 4-0, dan ada lagi beberapa peringkat untuk pemain warisan daripada Malaysia akan datang. InsyaAllah mungkin bulan 9 ataupun bulan 10 akan kita tahu beberapa pemain lagi akan datang. Okey, jadi sekarang ini kita bincang berkenaan dengan sepak bola Indonesia. Sekali lagi, bukan sebab untuk tarik view, ini adalah fakta. Sepak bola Indonesia memang jelas sekarang ini adalah antara yang terbaik di Asia maupun di Asia Tenggara guys. Indonesia U23 berjaya guys, sampai ke separuh akhir. Cuba bayangkan guys, Masya Allah. Sebab itulah aku cakap sepak bola Indonesia ni adalah antara yang terbaik sekarang di Asia maupun di Asia Tenggara. Membenam Malaysia tidak sampai ke semifinal. Maksudnya memulangkan Malaysia. Imbang dengan Malaysia pun sudah cukup untuk membawa Indonesia itu lolos. Jadi beliau tidak menggunakan sepenuhnya pemain-pemain inti sebenarnya. Dan lawan Malaysia itu mereka lebih fokus kepada mempertahankan gawang. Maknanya mereka cukup seri, sudah cukup untuk membawa Indonesia itu lolos. Perpecahan supporter Malaysia terjadi usai Harimau Malaya jadi macan ompong saat hadapi timnas Indonesia. Setelah sangat pede akan menang dan minta jaminan keamanan, tapi di pertandingan kali ini mereka malah cuma bisa parkir bus. Statistiknya pun mengenaskan. Hal ini membuat supporter mereka balik menyerang timnas Malaysia U23 sendiri. Mereka mengkritik soal taktikal yang seperti tidak ingin menang. Mereka mengkritik pelatih, bahkan kritik pemain. Dan ya, kita cuma bisa bantu nyanyi. Timnas Malaysia dirujak fans sendiri, mimpi buruk di GBK dan revolusi yang gagal total. Bayangkan ini, sebuah stadion bergemuruh, puluhan ribu pasang mata tertuju pada lapangan hijau. Dan di sana, sebuah tim yang berambisi besar harus menelan pil pahit paling memalukan. Bukan karena kalah telak dari lawan raksasa, melainkan karena dipecundangi oleh strategi yang mereka benci, dan yang lebih menyakitkan, oleh kemarahan dari basis penggemar mereka sendiri. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, ini adalah narasi tentang harapan yang hancur, harga diri yang terkoyak, dan revolusi yang berujung pada kehinaan. Selamat datang di GBK, tempat mimpi buruk timnas Malaysia dimulai, dan panggung di mana para Harimau Malaya dirujak habis-habisan oleh amukan pendukungnya sendiri. Ketika parkir bus berujung pada kegagalan fatal, panggung sudah siap, lampu sorot menyorot sempurna ke Gelora Bung Karno yang megah. Aroma rumput yang baru dipotong bercampur dengan ketegangan yang menguar dari setiap sudut stadion. Ini adalah pertandingan penentu, laga hidup mati bagi timnas Malaysia U23 di babak penyisihan Piala Asia 2025. Lawan mereka, tetangga terdekat timnas Indonesia U23
yang bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter setia. Namun, alih-alih menampilkan permainan menyerang yang atraktif atau strategi yang berani, apa yang terjadi di lapangan justru membuat geram. Sejak peluit kick-off dibunyikan, tim tamu tampak memilih pendekatan yang sangat defensif, bisa dibilang ekstrem. Mereka bermain dengan menumpuk hampir seluruh pemain di lini pertahanan, menciptakan barisan yang rapat dan sulit ditembus. Istilah parkir bus tak pernah seakurat ini untuk menggambarkan strategi yang mereka terapkan. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan bagi para penggemar yang berharap melihat pertarungan sengit, bukan tembok manusia di depan gawang. Indonesia dengan semangat membara dan dukungan penuh terus-menerus mencoba membongkar pertahanan berlapis tersebut. Gelombang serangan datang silih berganti, namun selalu saja terbentur tembok kokoh berwarna kuning dan hitam. Frustrasi mulai terlihat di wajah para pemain tuan rumah, dan bahkan para komentator pun mulai mengernyitkan dahi. Mereka seolah tak percaya bahwa sebuah tim dengan ambisi setinggi langit bisa memilih untuk tidak bermain sepak bola, melainkan hanya bertahan dan berharap keajaiban. Dan keajaiban itu tidak datang untuk Malaysia. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap kacamata 0-0. Hasil imbang ini mungkin terasa seperti poin berharga bagi beberapa tim, namun bagi timnas Malaysia, hasil ini adalah bencana. Imbang di tangan Indonesia U23 dengan strategi defensif yang memalukan, secara otomatis menyingkirkan mereka dari Piala Asia 2025. Ini berarti untuk tahun ini, Malaysia tidak akan bisa tampil di kancah internasional, sebuah pukulan telak bagi federasi sepak bola mereka, para pemain, dan tentu saja para penggemar. Revolusi yang berujung sia-sia dan amukan fans kekalahan ini, atau lebih tepatnya hasil imbang yang berujung pada eliminasi, adalah titik didih bagi kemarahan para penggemar Malaysia. Media sosial segera dibanjiri dengan komentar-komentar pedas, sumpah serapah, dan kritik tajam. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa tim kesayangan mereka yang digadang-gadang akan menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara justru harus tersingkir dengan cara yang sangat tidak terhormat. Yang lebih menyakitkan bagi para fans adalah kenyataan bahwa kekecewaan ini datang setelah serangkaian revolusi besar-besaran yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah melakukan investasi besar-besaran dalam program naturalisasi, mendatangkan banyak pemain dari berbagai negara dengan harapan bisa meningkatkan kualitas dan daya saing tim. Nama-nama baru bermunculan, ekspektasi melambung tinggi, dan janji-janji manis pun diumbar. Namun apa hasilnya? 0 besar. Bukannya menjadi lebih baik, para penggemar justru merasa bahwa timnas Malaysia semakin merosot prestasinya. Hasil di GBK adalah bukti nyata bahwa strategi naturalisasi yang mereka banggul-banggakan tidak memberikan dampak signifikan, atau bahkan bisa dibilang kontraproduktif. Mereka melihat bahwa meskipun ada wajah-wajah baru dan jargon-jargon tentang era baru, semangat juang dan kualitas di lapangan justru tidak sepadan dengan harapan. Kemarahan para supporter bukan hanya tertuju pada hasil akhir atau strategi yang buruk, tetapi juga pada sikap para pemain. Mereka merasa bahwa para pemain hanya pandai berkoar-koar di media sosial atau saat wawancara, tetapi nol di lapangan. Mereka dicap sebagai pecundang, tidak memiliki mental juara, dan hanya jago dalam membuat janji manis yang tak pernah terwujud. Frustrasi ini mencapai puncaknya ketika beberapa penggemar terang-terangan mengakui bahwa timnas Indonesia adalah yang terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan bahwa menonton pertandingan Indonesia jauh lebih asik dan menghibur dibandingkan menonton tim mereka sendiri. Sebuah pengakuan yang menyakitkan, namun mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Masa depan yang suram dan refleksi penting eliminasi dari Piala Asia 2025 dan kegagalan tampil di kancah internasional untuk tahun ini adalah tamparan keras bagi sepak bola Malaysia. Ini bukan hanya masalah kalah menang, ini adalah krisis identitas dan kepercayaan. Para penggemar merasa dikhianati oleh janji-janji manis dan investasi yang tidak membuahkan hasil. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Federasi Sepak Bola Malaysia akan melakukan introspeksi mendalam dan mengubah arah, ataukah mereka akan terus bersembunyi di balik alasan-alasan klise? Yang jelas, jika tidak ada perubahan radikal dalam mentalitas, strategi, dan pendekatan terhadap pengembangan sepak bola, maka masa depan timnas Malaysia akan terus diselimuti awan kelabu.
Insiden di GBK, di mana timnas mereka dirujak oleh penggemar sendiri, harus menjadi alarm keras. Ini adalah panggilan untuk refleksi, bukan hanya tentang taktik di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah tim membangun identitas, meraih kepercayaan penggemar, dan mewujudkan janji-janji yang telah diucapkan. Jika tidak, maka mimpi buruk seperti di GBK akan terus berulang, dan amukan para penggemar akan semakin membara. Sepak bola Malaysia berada di persimpangan jalan, dan pilihan yang mereka ambil akan menentukan nasib mereka di panggung regional dan internasional. Akankah mereka bangkit dari keterpurukan ini, atau justru semakin terjerumus dalam kehampaan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.